Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Desnia Efriani Effendi yang kerap disapa dengan sebutan Bunia pada mapel bahasa Indonesia. Kali ini anak-anak, Ibu akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas yaitu apa sih pengertian dari teks laporan hasil observasi, lalu ciri-cirinya bagaimana, fungsinya untuk apa, dan informasi apa saja yang terkandung di dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pengertian dari teks laporan hasil observasi, yaitu teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Jadi, yang dimaksud teks laporan hasil observasi itu teks yang melaporkan hasil dari pengamatan. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya, apa itu observasi? Kegiatan observasi merupakan kegiatan mengumpulkan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang kita teliti. Itu yang dinamakan observasi. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Apa sih ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang dimaksud bersifat objektif yaitu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pandangan pribadi. Kalau global dan universal itu hampir sama, yaitu memiliki sifat secara umum atau menyeluruh. Selanjutnya, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Contohnya, ketika kita akan meneliti bunga mawar, maka yang diteliti ialah bunga mawar yang sejenisnya. Selanjutnya, ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi anak-anak tidak boleh ada yang ditinggalkan. Seperti itu ya. Lalu, apa saja fungsi dari teks laporan hasil observasi? Yang pertama, menjelaskan dasar susunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Selanjutnya, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Nah, yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang kelima, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemikiran yang menunjang atau tidak tepat. Mohon maaf, yang menyimpang atau tidak tepat. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi, yaitu informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera